your attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! You could be my new thing. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi yang beragama lain. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas tips 70 rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian part kedua. Namun di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan 70 rumus formula pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian part ketiga. Namun sebelum kita lanjut pada video kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja. Pada pembahasan kali ini kita buka program Excelnya yang ada pada sheet ke-41, yaitu dengan 70 rumus formula terpenting pada program Microsoft Excel. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas yaitu di bagian part 1 dan 2. Namun di video kali ini kita akan membahas di bagian part yang ketiga. Oke, langsung saja kita buka di part ketiga ini. Di part ketiga ini saya telah menyiapkan data atau menyajikan sebuah data, di mana data tersebut ada 4 tabel yang nantinya harus kita isi dengan sebuah rumus formula. Oke, langkah yang pertama kita akan mereferensikan sebuah rumus yang ada pada tabel yang pertama. Di tabel yang pertama ini yang nantinya akan kita isi dengan sebuah rumus formula lookup. Kemudian di sini ada lookup vector, lookup array, VLOOKUP, index match, VLOOKUP match, dan option. Kemudian memanfaatkan copy dan paste link, dan selanjutnya menggunakan persamaan pada program Microsoft Excel ini. Oke, langsung saja di langkah yang pertama yang ada pada kolom I5 kita akan memasukkan sebuah rumus lookup vector sama dengan lookup. Kemudian lookup value-nya kita mengarah pada H5. Kemudian titik koma, lookup vektornya kita ambil dari kolom B5 sampai E14. Kemudian titik koma. Result vektornya kita ambil dari E5 sampai E14. Kemudian kita add. Nah, rumus tersebut akan menghasilkan nilai sebesar gaji pokok sebesar 3.500.000 sesuai dengan yang ada pada kolom E. Selanjutnya rumus yang kedua yaitu ada lookup array. Langkahnya kita sintaknya seperti ini, kita ketik sama dengan lookup. Nah, kemudian sama halnya dengan rumus formula yang ada pada kolom I tadi. Namun perbedaannya di sini yang tadi kita menggunakan lookup di yang paling atas, yaitu yang pertama lookup vector. Namun di kolom yang kedua ini akan memasukkan sebuah rumus pada menggunakan lookup array. Langsung saja lookup array, lookup value-nya kita ambil di kolom H5 sama H5, kemudian titik koma. Lookup array-nya kita ambil di B5 sampai E14. Nah, disinilah letak perbedaannya antara lookup vector dan lookup array.
Nah, untuk lookup array itu sendiri, jika kita blok area ini, dia akan membaca berupa numbrik atau angka. Jika data yang kita blok atau array yang kita ambil berupa teks atau kalimat atau huruf, maka dia lookup array tidak akan bisa membacanya. Oke, kita langsung saja kita enter, tekan enter. Nah, maka yang kebaca adalah nilai angka numeriknya berupa gaji pokok sebesar 3,5 juta. Setelah demikian, silakan sorot ke bawah. Selanjutnya di rumus yang ketiga adalah rumus VLOOKUP. Untuk rumus VLOOKUP, di video sebelumnya kita pernah membahas rumus VLOOKUP. Jika ingin memahami keterangan tentang rumus VLOOKUP tersebut, silakan buka di video sebelumnya. Langsung saja di kolom ketiga ini yang ada pada kolom K, kita masukkan sebuah rumus sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya kita mengarah pada kolom H5, kemudian titik koma, tabel array kita blok area B5 sampai E14, kemudian titik koma, full index number-nya karena di sini tabel array-nya kita blok dari kolom B5 sampai E14, maka full index number kita hitung dari mulai kolom B 1, 2, 3, 4, berarti ada di kolom yang ke-4. Kemudian titik koma kita exact match saja, kemudian enter. Nah, dia akan menghasilkan nilai yang sama seperti halnya yang ada pada kolom E. Selanjutnya indeks. Kita memfungsikan sebuah rumus indeks. Tentunya rumus ini menghasilkan nilai yang sama, cuma caranya yang berbeda. Yang nantinya rumus tersebut bisa dikolaborasikan atau bisa digabungkan dengan sebuah rumus formula yang lainnya. Langsung kita masukkan sebuah rumus sama dengan indeks. Kemudian untuk indeks array-nya kita blok terlebih dahulu untuk rumus indeksnya dari kolom B5 sampai E16. Kemudian titik koma, row number. Row number-nya karena yang kita blok tadi di area kolom B5 sampai E14, maka kolom number-nya kita ambil di baris ke ini ya, baris ke 1. Kita ambil dari baris yang pertama. Kemudian titik koma, full number-nya ini kolom. Kita hitung sama seperti halnya tabel array yang tadi pada rumus VLOOKUP. Namun di sini adalah tabel array untuk rumus indeks. Kita hitung tabel array-nya 1, 2, 3, gaji pokok terletak pada kolom yang ke-4. Maka kolom number-nya atau kolom number-nya maka kita ketikkan angka 4, enter. Dia akan menghasilkan nilai yang sama berdasarkan nilai gaji pokok. Selanjutnya indeks match sama dengan indeks match. Nah, di sini penggabungan antara rumus indeks dengan rumus match. Karena di sini kita akan menggabungkan rumus indeks dan match, maka langkah yang pertama kita harus mengambil tabel array-nya terlebih dahulu, karena kita akan masuk pada rumus indeksnya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita dapat array-nya, maka kita beri tanda titik koma. Kemudian setelah titik koma, silakan masukkan rumus match. Oke. Setelah selesai rumus match-nya, maka lookup value-nya kita mengarah pada kolom H5 dan titik koma. Lookup array. Lookup array kita ambil dari kolom B5E14. Kemudian titik koma. Oh, ini betul di sini. Kemudian titik koma. Kemudian di sini match type. Match type kita isi dengan 0 saja, yaitu exact match. Nah, oke, selesai. Setelah demikian tutup kurung sebanyak 2 kali, enter.
sorry. Sorry, di sini ada penambahan titik koma karena di sini kita tadi melakukan array, maka kita butuh yang namanya kolom number. Untuk array pada rumus indeksnya, kolom numbernya karena kita akan mencari gaji pokok, maka kolom numbernya terletak pada hitungan ke 1, 2, 3, dan yang terakhir adalah 4. Maka ketikkan angka 4 kemudian enter, dia akan menghasilkan nilai jumlah gaji pokok sebesar 3,5 juta. Kemudian kita sorot. Selanjutnya fungsi rumus VLOOKUP match. Ini penggabungan rumus VLOOKUP dan match. Jadi langkah yang pertama kita ketikkan rumus sama dengan VLOOKUP. Nah, kita ambil lookup value-nya di kolom ini H5, kemudian titik koma, tabel array-nya B5 sampai E14. Setelah demikian titik koma. Nah, untuk titik koma selanjutnya titik koma, setelah titik koma kita masukkan rumus match. Setelah match, selanjutnya lookup value-nya, karena di sini match. Lookup value ini ada pada kolom E5. Lookup value ada di kolom E5, kemudian titik koma, kita blok area untuk match tipenya dimulai dari kolom B5 ke E5. Kemudian setelah demikian titik koma kita eksak saja. Setelah eksak kita enter. Setelah enter, yes, selesai untuk rumus penggabungan VLOOKUP dan match. Selanjutnya opsheet, rumus formula opsheet. Bagaimana fungsinya? Yuk kita langsung masukkan sintaknya, rumus formulanya, codingnya yang ada pada kolom O5 sama dengan opsheet. Kita klik sebanyak 2 kali. Referensinya di sini rumus opsheet kita ambil di kolom B4 saja. Kemudian titik koma. Setelah referensi, maka rows-nya terletak di sini. Kita ambil di bawahnya referensi tadi. Setelah di bawahnya, kemudian titik koma, call index number, yaitu calls. Karena kita akan mencari nilai gaji pokok, maka kita masukkan kolom yang ke hitungan dari sini. Tadi kan referensinya dimulai dari kolom B, maka untuk kolom berikutnya yaitu kita hitung dimulai dari kolom C 1, 2, 3. Maka ketikkan angka 3 enter. Ini bukan berupa rank ya, ini berupa baris, row numbers. Jadi ada pada baris yang pertama, maka karena ada pada baris yang pertama, maka kita ketikkan angka 1 kemudian enter. Oke, selesai. Selanjutnya kita klik ke bawah. Selanjutnya fungsi copy paste. Di sini untuk lebih mempersingkat pekerjaan kita bisa memfungsikan sebuah rumus memfungsikan copy paste yang ada pada kolom P5. Caranya kita blok area, akan kita ambil teksnya dari kolom E5 sampai E14. Setelah demikian silakan Ctrl C. Kemudian kita arahkan kursor kita dan letakkan, kita klik di kolom B, kemudian pilih paste, silakan pilih paste link. Nah, nilainya juga sama. Selanjutnya persamaan. Untuk persamaan tinggal ketik saja sama dengan, kemudian klik area yang akan kita ambil, kita enter. Setelah demikian silakan tarik ke bawah.
Oke, demikian untuk loop, loop array, loop vector, loop VLOOKUP, index, index match, VLOOKUP match, option, memfungsikan sebuah kontrol copy paste, kemudian persamaan dengan fungsi persamaan. Nah, langkah berikutnya kita akan mengisi data tabel yang pada tabel yang kedua dengan memfungsikan sebuah rumus lookup. Kalau yang tadi rumus VLOOKUP, V-nya itu kalau kita maknai V-nya itu adalah vertikal, sedangkan H ini horizontal. Caranya itu sama, hanya saja perbedaan dalam penulisan atau pengambilan kriteria yang ada pada kolom baris dan kolom yang ada pada program Microsoft Excel kalian. Nah, langsung saja kita ketikkan sama dengan HLOOKUP. Kemudian lookup value-nya itu kita ambil di sini. Kemudian titik koma, kita blok area yang akan kita ambil tabel array-nya. Kemudian titik koma, karena di sini kita memfungsikan rumus lookup, maka untuk VLOOKUP di situ full index number yang akan kita ambil. Karena di sini menggunakan lookup, maka row index number yang akan kita masukkan kali ini. Nah, untuk row number dimulai dari kolom ini. Karena row number ini berupa baris, maka kita hitung dimulai dari yang atas 1, karena kita akan mencari nilai gaji pokok. Maka gaji pokok terletak di baris ke 1, 2, 3. Maka tinggal ketikkan angka 3. Jangan lupa di sini kita kunci terlebih dahulu supaya supaya rumus formula tersebut nantinya ketika kita sorot nggak kemana-mana ya. Sebenarnya nantinya di sini tidak perlu kita tarik, hanya saja kita untuk menjaga-jaga saja. Boleh kalian kunci, boleh tidak. Ya, coba kita langsung enter saja. Maka nilai di bulan Maret sebesar 6.750. Nah, kalau kita ketikkan angka bulan Januari, maka 8 juta. Sorry ya, 8. Berarti C18. Oke. Ini dimulai dari K18 sampai K20. Iya, K18 ke K20. Untuk tabel array kita hapus, kita ganti, kita blok area sini. Nah, di sini jangan lupa kita pilih yang false ya, yang exact ini. Kemudian enter. Nah, sudah benar. Kemudian kita coba di bulan April, dia akan berubah sesuai dengan data yang ada pada tabel di sebelah kanan. Oke, demikian untuk rumus lookup. Selanjutnya, fungsi untuk membandingkan dua buah teks apakah sama persis atau tidak. Langkah yang pertama, kita masukkan sebuah rumus. Kita menggunakan rumus eksak untuk membandingkan antara dua buah teks apakah sama persis atau tidak. Jika tidak, maka dia akan memunculkan sebuah nilai false dan true. Kita coba sama dengan exact. Nah, setelah demikian silakan klik teks yang pertama, kemudian titik koma teks yang kedua, enter. Maka dia akan menghasilkan nilai false. Mengapa demikian? Karena data tersebut ada perbedaan, ada sedikit perbedaan dalam pengetikan kata atau teksnya. Kita sorot ke bawah dulu. Nah, di sini fungsi rumus
akan menampilkan sebuah nilai berupa false dan true. Di sini bisa kita rubah dengan fungsi rumus eksak yang dikolaborasikan dengan sebuah rumus if. Pertama kita ketikkan rumus eksaknya terlebih dahulu, eksak. Kemudian teks yang pertama, kemudian titik koma. Teks yang kedua, kemudian tutup kurung. Nah, di sini tinggal kita tambahi rumus if. Ini penggabungan sebuah rumus logika if dengan eksak. Selanjutnya di sini nilainya sama dengan true. Kemudian titik koma tanda kutip, jika true maka dia akan dijawab dengan teks dengan formatnya atau keterangannya yaitu sama. Kemudian tutup dengan tanda kutip. Di sini titik koma tanda kutip lagi, kita ketikkan tidak sama. Selanjutnya tutup kurung, enter. Nah, dia menghasilkan nilai yang tidak sama. Kita sorot ke bawah. Oke, selesai untuk rumus eksak. Nah, di sini akan menampilkan sebuah rumus yang pertama eksak yaitu berupa false dan true. Kemudian jika kita kolaborasikan antara rumus eksak dengan if, maka dia akan menghasilkan nilai yang berupa teks atau format teks dengan keterangan tidak sama dan sama. Maksud dari tidak sama dan sama di sini kita coba Bagus Maulana Wahid di sini menggunakan C, sedangkan Wahid yang ini tidak tanpa menggunakan C. Berarti ada ketidaksamaan. Untuk ini Afni Nurvita Dewi di sini yang pertama menggunakan Afni, di sini menggunakan Y. Coba kita rubah salah satu, maka secara otomatis di sini akan berubah sama. Dan di eksak ini, di rumus eksak akan menghasilkan nilai true. Selanjutnya formula kode. Formula kode di sini fungsinya dapat menghasilkan teks berupa numerik karakter pertama pada teks yang diinginkan. Misalkan kita ketikkan sama dengan kode. Nah, jika kita klik kemudian kita enter, maka atas nama Wahyu di kata yang pertama, teks yang awal atau teks yang pertama akan menghasilkan nilai 87. Jika kita tarik kodenya, nah atas nama ID akan menampilkan sebuah kode numerik yaitu 69 dari teks awal yaitu adalah E, Gilang 71. Sila fungsi rumus formula kode. Namun untuk rumus formula kode ini jarang kita pergunakan, akan tetapi ada kalanya rumus formula kode ini akan juga sangat diperlukan ya. Jadi perlu kalian pelajari dan perlu kalian pahami. Selanjutnya repti. Repti ini berfungsi untuk mengganti karakter tertentu pada teks mulai dari posisi tertentu. Maksud daripada itu, teskom misalkan kita masukkan sebuah rumus formulanya, kita coba tes, kita hapus terlebih dahulu di sini, kita konversi sama dengan repti. Kemudian klik teksnya. Nah, setelah demikian titik koma, berapa kata yang akan kita inginkan atau yang ingin kita ketikkan pada kolom J44 ini, is H44. Jika misalkan kita hanya menginginkan 3 kata, maka ketikkan number time-nya sebanyak 3. Maka
dia akan mengetikkan sebuah teks, yaitu Tescom sebanyak 3 kali. Tinggal kita sorot ke bawah. Nah, dia akan merubah teks sebanyak 3 kali. Jika di sini kita rubah formatnya sebanyak 5, maka dia akan terlalu banyak, menuliskan sebanyak 2 number, maka atas nama Wahyu 89 sebanyak 2. Untuk rumus, jika kita rubah dengan 4, maka dia rumusnya akan muncul sebanyak 4. Selanjutnya ini Repti, jika kita rubah hanya 2, maka 89-nya akan muncul sebanyak 2. Nah, disinilah fungsi rumus Repti pada penggunaan rumus formula pada program Microsoft Excel. Baik, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya pada sore hari ini. Bagaimana cara kita memfungsikan sebuah rumus formula, khususnya yaitu pada bagian part yang ketiga ini. Pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian 3 ini, mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Mungkin untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi rumus formula tersebut, dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar, yang nantinya insya Allah nanti kita akan pelajari bersama-sama dan kita bahas sama-sama. Dan perlu saya ingatkan kembali, bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah bahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Ediandoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.